Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara renungan tentang kehidupan Kristiani antara agama Protestan dan Katolik. Dan kali ini kita memasuki edisi yang ketiga dengan judul Perbedaan Tugas dan Peran antara pastor dengan pendeta. Mari kita mengawalinya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan mayoritas yang bukan Kristiani, dalam acara-acara pemerintahan sering sekali muncul ucapannya, yaitu kepada para pendeta. Lalu muncul pertanyaan dalam diri saya, mengapa para pastor itu kurang disapa? Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya pendeta sebutan bagi agama Protestan, sedangkan pastor itu sebutan bagi agama Katolik. Nah, oleh karena itu kita hendak melihat bersama apa perbedaan pastor dan pendeta. Yang pertama, pastor itu merupakan sebutan untuk pemimpin gereja dalam agama Katolik. Dan ingat, ini adalah ucapan yang paling pertama dari bahasa Latin, artinya gembala. Yesus Kristus adalah gembala utama, dan ia mendirikan agama yang utama, yaitu agama Katolik. Sedangkan sebutan pendeta itu disematkan pada pemimpin gereja dalam agama Protestan. Yang kedua, hanya pria atau laki-laki yang menjadi pastor. Sedangkan dalam agama Protestan, baik laki-laki maupun perempuan boleh menjadi pendeta. Yang ketiga, seorang pastor diharuskan untuk hidup selibat. Artinya hidup dengan tidak menikah. Dan ingat saudara-saudariku, dalam hal ini tatanan hidup normal itu dikedepankan. Yang tidak normal tidak diizinkan untuk menjadi pastor. Mengapa dia tidak menikah? Ingat, dalam Injil Matius dikatakan, ada orang yang tidak menikah karena dari sononya tidak bisa menikah. Yang kedua, dia tidak menikah karena kesukaannya sendiri. Yang ketiga, dia tidak menikah karena ada cacat fisik. Dan yang keempat, dia tidak menikah demi kerajaan Allah. Dan yang keempat inilah yang menjadi pilihan utama Yesus Kristus dan diteruskan oleh pastor. Ingat baik-baik. Sedangkan para pendeta dengan ajaran doktrin Martin Luther barangkali juga mengacu pada kitab Kejadian, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah seluruh muka bumi, dan seterusnya, maka para pendeta boleh menikah. Yang keempat, untuk menjadi seorang pastor, dia harus melaksanakan pendidikan seminari. Seminari artinya tempat untuk mendidik orang-orang, tempat untuk menyemaikan benih-benih panggilan menjadi pastor.
Dan untuk menjadi pastor, kalau kita mulai berangkat dari tingkat SMU, adalah seminari, dia harus 4 tahun. Setelah itu, dia harus belajar filsafat S1, sarjana filsafat, itu 4 tahun, sudah 8 tahun. Setelah itu, dia akan menjalani tahun praktek di lapangan, entah di paroki atau dimanapun, itu selama 1 tahun. Sudah 9 tahun. Setelah itu, dia akan kembali melanjutkan studi strata 2 teologi 2 tahun. Maka sudah menjadi 11 tahun. Setelah itu, dia mengadakan masa persiapan dan masa diakonat lebih kurang 6 sampai 10 bulan. Maka boleh dikatakan rata-rata 12 tahun baru boleh menjadi pastor. Sedangkan seorang pendeta, dia dalam menjalankan kehidupan pendidikan, selain memiliki buah-buah Roh Kudus, seorang pendeta harus menempuh pendidikan khusus di sekolah teologi jurusan pendeta. Nah, ini untuk bagi gereja-gereja besar. Sedangkan kalau bagi gereja-gereja kecil, mohon maaf, dari berbagai kesaksian dan realitas, mereka hanya kursus kitab suci selama 6 bulan sampai 12 bulan, lalu dilantik menjadi pendeta. Nah, ini kekasannya masing-masing. Yang berikut, setiap pendeta memimpin suatu gereja secara tetap dan memiliki hak terhadap gereja tersebut secara penuh. Dengan catatan, ini juga ada pada gereja-gereja kecil. Sedangkan gereja-gereja yang besar seperti HKBP, GPIB, GKPS, dan beberapa gereja yang lainnya, itu mereka juga mengalami mutasi seperti ada pada pastor. Sehingga pastor itu menjadi pemimpin sebuah paroki yang ditentukan oleh Bapak Uskup, memimpin paroki dalam keuskupan setempat. Dan pastor ditugaskan secara berkala dalam tatanan normal minimal 3 bulan, minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun. Kalau memang tidak ada kebutuhan khusus yang mendesak. Yang keenam, pendeta memiliki otoritas sendiri sesuai denominasi atau sektenya. Inilah yang kita lihat dalam struktur hierarki. Jadi, kalau seandainya dia itu beragama HKBP, Gereja Protestan, Huria Kristen Batak Protestan, maka dia harus mengacu kepada pimpinan tertinggi yang namanya Eporus. Sedangkan pastor, dia harus mengambil bagian dari hierarki gereja Katolik. Maka pastor memiliki kepemimpinannya itu. Di atas pastor ada uskup, di atas uskup ada paus. Maka hierarkinya jelas. Dan semuanya ini berada di bawah kuasa Allah Tritunggal sendiri. Yang ketujuh, pastor memimpin gereja yang dibangun oleh kongregasi atau organisasi Katolik
Sedangkan pendeta memimpin gereja yang dibangun oleh pendeta tersebut secara sendiri. Ini sekali lagi ada pada gereja-gereja denominasi yang ada di lingkungan kecil. Sedangkan yang besar memiliki kemiripan dengan pastor. Nanti pada edisi keempat kita akan melihat unsur kesamaannya. Maka kalau kita melihat gereja-gereja yang pendetanya membangun, lalu dia membangun sekolah dan seterusnya, dia berpikir bahwa ini milik saya. Maka lalu istrinya juga menjadi gembala atau penginjil, lalu anaknya bersiap-siap menjadi pendeta untuk meneruskan estafet tongkat kepemimpinannya itu. Yang berikut, pastor mengabdikan seluruh hidupnya untuk menggembalakan umat Katolik. Seluruh jiwa raganya atas dasar firman Tuhan. Tinggalkanlah segala-galanya, pikulah salibmu, dan ikutilah aku. Sedangkan bagi pendeta tidak mengabdikan, atau bahasa halusnya, tidak semua mengabdikan seluruh hidupnya untuk umat Tuhan Yesus yang menjadi jemaat gerejanya. Lalu sebagiannya kemana? Ada keluarganya. Dia harus memikirkan bagaimana penghasilannya, menghidupi ekonomi rumah tangga, bagaimana membiayai kuliah anaknya, dan seterusnya. Yang kesembilan, pastor yang bertugas dalam sebuah paroki itu tinggal di pastoran. Pastoran artinya rumah khusus untuk pastor yang disediakan oleh gereja. Segala kebutuhannya juga ditanggung dan disediakan oleh gereja atau umat gereja tersebut tempat pastor bertugas. Maka mulai dari kendaraan, BBM, makan minum, tempat tinggal, semuanya itu milik gereja. Saatnya dia pindah, hanya membawa badannya dan laptopnya serta buku-bukunya. Yang lain itu bye-bye. Tinggal di tempat semula dan akan dipakai oleh penggantinya. Sedangkan pendeta itu mendapatkan penghasilan. Dari mana? Dari persembahan perpuluhan jemaat di gerejanya. Oleh karena itu, semakin banyak jemaat dalam suatu gereja, maka akan semakin besar penghasilannya. Pendeta juga harus bekerja untuk dapat menghidupi keluarganya sendiri. Fasilitas hidup yang dimiliki pendeta merupakan milik pribadi. Sehingga kalau misalnya dia pindah bagi gereja besar, sekali lagi dia harus memboyong semuanya. Sedangkan bagi gereja kecil, stay at home tetap. Status quo sampai akhir hayat. Yang ke-10, terdapat tingkatan karir seorang pendeta, dan dalam kehidupan selanjutnya seorang pendeta itu keterlibatan di tengah masyarakat lebih berkembang. Ini harus disadari dengan sungguh. Saya sebagai pastor yang membidangi komisi kerasulan awam dan juga soal hubungan antar agama dan kepercayaan menyadarinya itu. Sedangkan pastor dia lebih sibuk dengan kehidupan gereja internal. Meski dengan catatan ini tidak semua. Ini sebagai catatan, sebagai umpan balik saja.
saudara-saudariku yang merupakan pendeta atau pastor ingin berdebat soal ini, silakan japri ke saya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, inilah ada 10 poin yang merupakan catatan-catatan perbedaan tugas dan peran pendeta dan pastor. Dengan demikian, semoga seluruh umat beriman, baik beragama Katolik, Protestan, atau non-Kristiani, semakin menyadari bahwa pastor itu adalah ungkapan bagi pemimpin gereja Katolik, pendeta bagi pemimpin agama Protestan. Mari kita akhiri dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.